Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Mujahidin, segenap panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama marilah kita bersyukur dapat bermuajah di majelis yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah, silaturahim, thalabul ilmi. Semoga Allah ridha menjadikan amalan kita sebagai amal yang salih salihah, menjadi bekal menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana tidak ada satupun amalan yang tersisa dan terlewat untuk dihisab. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat kita selalu menambah cinta kita kepada beliau. Anta ma'a man ahbabta. Kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Kalau kita terus mencintai Rasulullah, kemudian kita ikuti dengan senantiasa ringan melaksanakan sunnahnya, mendakwahkan agamanya, insya Allah bisa diakui sebagai umat beliau, akan bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, mendapatkan syafaat, diberikan minuman dari telaga Khaud, dan yang paling kita harapkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita ada dalam rombongan bersama Rasulullah, dipimpin beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan tema kajian kita di Sabtu beberapa waktu yang lalu tentang jebakan-jebakan langit. Sudah kita ketahui rumus besar hidup ini ada 9, kalau dimampatkan, disederhanakan bisa ada 2. Pertama, siapapun yang baik akan diberikan oleh Allah hidup yang baik. Surat An-Nahl 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah orang-orang yang beriman, pasti Allah akan menjadikan hidupnya baik, hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Yang kedua, rumus besar hidup ini, kalau ada orang berlaku maksiat sekecil apapun, dimanapun, pasti akan berbalas kehidupan yang sulit. Al-Quran surat Toha ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, aktif terus menerus melakukan dosa, maka aku, kata Allah, akan menjadikan hidupnya sempit. Kalau Allah sudah menyempitkan, siapa yang bisa meluaskan? Allah yang menyempitkan ekonomi. Lulusan mana konsultan yang bisa meluaskan ekonomi seseorang? Kalau Allah sudah menyempitkan kesehatan seseorang, dokter spesialis mana yang bisa membuat dia tetap bisa sehat? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu rumus besarnya. Mudah, niten ini gampang. Tapi yang kita bahas
ada amalan-amalan yang bukan tergolong dosa tapi membuat hidup manusia sulit dan rumit. Bahasan kita yang kemarin adalah mereka yang punya kebiasaan tangi awan. Dalam bahasa Inggris disebut krinan. Bahasa Turki kenapa? Karipan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah orang yang masih belum menerima takdir, gurung tompo ambek takdiri, belum setia kepada takdir. Ketika Rasulullah mengingatkan kita, kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu mengatakan kada wa kada. Sampama aku nglakoni ngene mungkin gak ngene, sampama aku ngono mungkin dadine ngono. Tapi katakan qadarullah wis ngene iki takdire Gusti Allah. Dampaknya orang yang tidak menerima takdir Allah, dia tidak bisa bergerak dalam hidupnya ini kecuali terpaku di kakinya sendiri. Untuk menggambarkan, saya ada kisah. Kisah ini nyata terjadi pada salah satu jamaah di Segodorjo. Saya sudah izin, kalau saya menyebut nama seseorang pasti izin. Namanya Haji Zaini, Desa Segodorjo, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Sekarang usia beliau sekitar 71. Peristiwa ini sudah tahun 80-an. Beliau orang yang cukup berada, wong sugih. Mobilnya kata, enten ceri, gogolan nggih kata. Nah, suatu saat beliau ini ditimpa sakit. Sakitnya cukup berat. Karena semua organ pencernaan kan mulai mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, anus, itu tidak bisa bekerja. Dalam bahasa medis napa Ustaz Jenderal? Masa disfungsi ngono tok? Ada nama lain kok, saya lupa tapi namanya. Sindrom sistolik atau apa gitu. Terus monggo saya buka di kamus nih. Semua sistem pencernaan itu tidak bisa bekerja. Jadi nek misalnya tiang niki napa nedo kacang tidak dikunyah, maka langsung keluar utuh. Tidak lama-lama, pokoknya uangnya ngadeg ya langsung kelotak. Termasuk kalau diberi obat. Jadi obat itu tidak diserap, tidak dicerna, kaku. Nah, beliau ini sudah berusaha diobatkan di banyak tempat, medis maupun alternatif, tidak sembuh-sembuh. Sampai hartanya habis. Kemudian tinggal tersisa rumahnya saja. Nah, rumah ini dirancang untuk dijual. Istrinya ngomong, "Wis dijual ya Mas. Siapa tahu nanti ikhtiar yang terakhir ini sampai disembuhkan oleh Allah." Tapi karena Pak Zaini ini wong ngaji, dia mengatakan, "Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Jangan sampai kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Menggolek misale omah iki sida didol, Dik. Terus aku gak sida waras. Dalam bahasa Ngedek disebut mati, napa? Sedo anak-anaknya awak dhewe mengko ya apa? Maka dalil ikhtiarnya sudah ketabrak dalil penyelamatan generasi. Akhirnya ya wis gak usah. Nek ngono wis mentok wis tutuk kene. Ikhtiare awak dhewe. Ibunya dikabari, ibunya yang di Jogja langsung kepengin ketemu nih teng Jombang. Menemui anaknya terus ngomong pada istrinya Pak Zaini. Wis nduk Zaini kita gone mulih ae. Arek iki sik duwe bagian nduk kono,
wis mengko tak dole tak obatne. Nek ancen Zaini iki mati, biyen laire wis aku sing mangku. Mengko nek mati tak pangkune meneh. Pancen kok urung karek balung mek kulit tok. Begitu bagiannya yang di Jogja dijual, mulailah proses pengobatan lagi di Rumah Sakit Umum Yogyakarta. Tepatnya di mana saya agak lupa. Nah, beliau ketemu dengan seorang dokter namanya Dr. A.H. Asdi. Pada waktu buku yang saya tulis waktu itu Rumus Kehidupan selesai tahun 2014, beliau masih hidup karena masih bisa dihubungi. Singkat cerita, begitu Pak Zaini masuk rumah sakit, Dr. A.H. Asdi ini waktu itu di UGD mengatakan begini, ini mana saudaranya, keluarganya? Ini Pak, kami keluarganya. Diomongi, ini Pak Zaini dengan kondisi sakit yang seperti ini, diobatkan di rumah sakit ini percuma. Seandainya dintekno obat apotek sak rumah sakit ini gak mungkin sembuh. Ditambahi obat sak Yogyakarta ya gak mungkin sembuh. Terus gimana ini dok? Apa sudah mentok kami gak perlu usaha? Tetap usaha, cuman gak dikene nggone. Kalau mau datang ke rumah, nanti banyak orang yang seperti ini. Oh gitu, wah digambar dari map, ya. Gambar ini rutenya digambar, oke, datang ke rumahnya. Jam 5 sore saya sudah di rumah. Nah, begitu sampai di rumah ternyata tempat prakteknya dan tulisannya tutup. Loh kok tutup ya? Ternyata memang yang dibuka niki, ruang tamunya luas. Sampai di sana kemudian jamaah yang lain ini dimintai permakluman. Nanti setelah sholat maghrib semua akan saya layani, tapi ini akan kita dulukan karena orang kondisinya paling parah. Sholat maghrib dulu, setelah itu Pak Zaini ini didulukan. Baik Pak Zaini, silahkan keluarganya masuk. Jadi ini ruang tamu, di dalamnya masih ada ruang lagi. Nah, dimasukkan di sana. Ditanya ini Pak Zaini, Pak, jenengan masih ingin sembuh? Lah nggih dong. Sakjane lho Pak, enak mati. Kenapa? Enak mati, wong beriman niku enak mati, wis urip rawat ngene kok. Padhe ndolek mangan barang wis mari ngono masak kesuwen, mengko nek ndek surga karek njaluk tok. Sanjane Pak Zaini, enak urip mawon. Aku pengen urip. Enak urip mawon. Ya wis nek ngono. Syaratnya kalau memang mau sembuh jujur ya sama saya. Nggih, Dok. Pak Zaini pernah zikir subhanallah. Ya sering dong. Coba aku pengen roh. Subhanallah. Itu bukan zikir. Iku ngomong subhanallah. Orang yang berzikir subhanallah mensucikan Allah dari kekeliruan meletakkan takdir. Jadi wong nek subhanallah memahasucikan Allah, itu merasa bahwa semua takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Ayo Pak Zaini, kenapa panjenengan tidak bisa zikir subhanallah? Ceritakan kepada saya, takdir apa yang sampean gugat dari Allah SWT. Maka beliau kemudian bercerita, ya Dok, memang saya 2 tahun yang lalu kehilangan anak. Anak saya anak yang baik, kelas 2 SMP. Kalau dia subuh, sebelum saya berangkat dia sudah berangkat. Dia yang adzan di kampung kami. Suatu hari dia tidak sholat berjamaah, saya kira mungkin kelelahan. Saya rancang mungkin setelah nanti saya sholat, saya akan bangunkan. Ternyata begitu saya bangunkan anak ini tidak bergerak. Saya raba nadinya, anak saya meninggal. Karena saya orang Muhammadiyah, saya tidak menangis. Pemahaman saya waktu itu, nangis adalah meratapi. Tapi ternyata nangis itu tidak selalu meratapi, pokok mboten geru-geru. Pemahamannya waktu itu begitu. Nah, akhirnya semua orang pun bersedih, banyak yang menangis. Saya tidak. Seiring waktu orang-orang mulai lupa, tapi saya ingat.
derita yang paling besar adalah ditinggal oleh anak yang kita cintai. Menurut beliau, yang saya pikir lah iya, menurut Pak Zaini nih lah iya, ya apa sih Gusti Allah ini jarene butuh kader sing iso ngeramut masjid, arek sing api-api. Lah iki ana arek apik malah dipateni. Iku arek sing pos-pos iku toletan napa? Kanji, jepretan kuping kok dijarno ae. Piye karepe Gusti Allah iki? Maka kemudian kata Dr. Ahasdi, nah ini sudah ketemu. Maka ketika panjenengan mengatakan, ya apa sih Gusti Allah, gak tepat Gusti Allah yang meletakkan takdir. Pada waktu itulah sampean sudah mengunci kehidupan sampean sendiri. Baik Pak Zaini, saya mau katakan, kalau kisah panjenengan itu memang benar, maka anak panjenengan diambil oleh Allah dalam kondisi spiritual yang terbaik. Anak sampean lebih banyak amal solihnya daripada perbuatan buruknya. Maka saat itu diambil dalam kondisi yang terbaik, baru saja balik, sehingga mungkin dia sudah tercatat calon penghuni surga. Sementara panjenengan kalau sudah kondisi seperti ini mendekati kufur. Karena rukun iman salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah. Pak Zaini, panjenengan harus bertobat, terima takdir Allah, bahwa anak panjenengan diambil waktu itu kondisi yang terbaik. Sekarang anaknya pinter, bapaknya goblok. Goblok itu bahasa Jerman. Ini kutipan kalimat asli nih. Karena cerita beliau itu saya tulis. Hadirin para rawuh, kata Dr. Hasdi, baik Pak Zaini, sekarang lepaskan. Katakan dalam hati panjenengan bahwa Allah memilihkan takdir yang terbaik. Relakan, ikhlaskan anak panjenengan dijemput oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Sekarang kita urus bagaimana masa depan panjenengan di dunia nanti, apalagi di akhirat. Ayo kita urus. Dimulai dari sucikan dulu bahwa Allah itu memberi takdir tidak pernah keliru. Maka mulai Pak Zaini berpikir, ayo Pak Zaini, subhanallah, subhanallah. Sampai zikir beliau yang ke-9, begitu merasa anak ini dipasrah nonton Gusti Allah, dia tertidur. Dan dia merasa menurut ceritanya itu tidak pernah tertidur dalam kondisi yang sangat lelap kecuali waktu itu. Sehingga kemudian keluarganya diminta menginap, baru Dr. Ahasdi melayani pasien-pasien yang lain. Setelah subuh, waktu masuk subuh, saudaranya diberitahu, baik, semuanya sekarang ikuti apa yang saya perintahkan. Nanti kalau Pak Zaini bangun berjalan untuk mengambil air wudhu, jangan ditolong, meskipun goyang-goyang, keliur-keliur, jangan ditolong. Nanti kalau dia sholat berdiri, diam saja, tidak ada yang memberi isyarat atau ngomong apapun. Baik, ternyata benar Pak. Begitu dibangunkan, Pak Zaini, ayo Pak, sudah masuk waktunya subuh. Bertanya begini, dokter, tempat wudhunya mana? Lurus belok kiri, sekasam becak, melaku ae. Akhirnya melampari. Wah, sudah setahunan loh Pak, mboten ngadeg belas nih. Begitu bangun loh, montang-manting ya kan, ngerapa-ngerapak tembok. Ini saudara-saudaranya mboten mentolo, jangan ditulungi. Sudah diamkan saja. Akhirnya kisah ketutup. Begitu balik, sholat bersama Dr. Ahasdi, lurus di belakangnya. Akhirnya ditepuk, Pak Zaini, siapa yang menolong panjenengan bisa berjalan mengambil wudhu? Siapa yang menolong panjenengan bisa berdiri sholat? Dok, berarti saya sembuh. Ya mbuh lah, awakmu semara sapa urung. Jadi ketika Pak Zaini sudah mulai merasa Allah akan menolong saya, Allah baik dan lain sebagainya, pertolongan itu terus mengalir. Nah, keluarganya diomongi. Kita akan uji, ya. Kalau benar Pak Zaini ini sudah sembuh, sudah dibaikkan hidupnya oleh Allah, nanti kita akan coba memberi makanan. Kalau ususnya nanti bergerak, apa namanya?
Krucuk-krucuk niku nggih. Bahasa gampangnya ngoten lah nggih. Peristaltik. Nah, kalau sudah bergerak mengunyah, mulai proses pencernaan itu berjalan kembali, berarti sembuh. Sekitar 4 jam kita coba. Akhirnya yugane dokter Hasdi ini dia ngomong, ayo budal, golek pecel, suruh makan pecel. Nah, keluarganya Pak Zaini ngomong begini, dok, maaf dok, katanya dokter tidak boleh makan pecel. Aku dokter, oh nggih, ngapunten deh. Akhirnya dibelikan pecel, balik sarapan, tidak sampai 4 jam, 1 jam sudah krucuk mulai bergerak di niki apa stetoskop nih, itu kan senjata dokter nih, ditul, iya sudah boleh pulang. Dan Pak Zaini sampai sekarang sehat, tidak disentuh oleh penyakit. Wah, sebelumnya penyakitnya sudah rajanya penyakit, sekarang alhamdulillah sehat. Orang yang masih hidup satu grup dengan saya di Dulur Ngaji. Kalau panjenengan kersa menghubungi beliau, monggo. Ini kisah nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita menerima takdir. Pentingnya kita tidak menggugat takdir Allah, setia kepada takdir. Maka mereka yang terbesit dalam hatinya, Allah ini kok ngini ya, isiku mulai menghimpun penyakit. Nah, saya dulu juga pernah berpikir seperti itu. Cita-cita kula kan sakjane tentara. Mergo Pakde kula niku Kopassus. Nek mulai nggo baret merah, wah keren banget. Pemane nduk ngoro niku akeh geng. Wis bayangan kula ngene, aku adik Kopassus tak saduki kabeh geng-geng iki. Ngono Pak Mai biyen Pak Mai. Masyaallah. Wah, akhirnya ternyata begitu 2 minggu sebelum masa pendaftaran, mbah saya datang ngomong ngeten, kocok-kocok yang mbok dilapi kan jagakno bapakne, kan jagakno mae. Nggih, Mbah, kula lapi. Wah, niku disaponi cek pantes ngono lho, Rek. Wis arek lanang wis gedhe kok. Nggih, Mbah. Masyaallah kok ni. Kene tengok-tengok. Lho nggo teng terasan. Mbah kula muni ngeten. Wala lele awakmu ae jange aja dadi tentara. Dayek ngono. Waduh kok ngomong ngono sih, Mbak. Napa, Mbah? Mbahmu biyen soro le wis berjuang gak mulai-mulai. Mbah niku pengen, Mbah, zaman perjuangan. Sakniki pun zaman kemerdekaan. Gak wis pokoke nek awakmu wis aja dadi tentara. 2 minggu setelah itu, Mbah sedo. Bapak ngomong, "Wah, wasiat iku le." Mbok karena bapak memang gak duwe bondo, mbok karena pancen wasiat pokoke mboten iso dadi tentara. Kula patah hati, Pak. Rong minggu males metu apa. Kula gak tahu patah hati karena cinta, nek patah hati karena cita-cita nate pancen kula lakoni. Sopo mbae sing ini gara-gara bathok ae ngoten. Padahal kula wis latihan, sabuke ireng dan telu. Mas, wis jaman iku kuwenene ireng-ireng entek randu siji wisan. Wis cara njotos preman ngono wis ajur waktu iku tapi saiki guru meneh. Masyaallah. Apa yang terjadi? Ya memang saya nggak pernah jadi tentara. Cuman akhir-akhir ini saya kan sering pakai baret hitam nih. Pak De kula yang baret merah namanya Pak De Misto teng Pongging muni ngeten. Tibane enak awakmu timbang Pak De. Napa Pak De? Nah, Pak De baret merah jarang oleh berkat ya. Awakmu penting oleh berkat. Ya Allah. Alhamdulillah. Para rawuh, ini adalah jebakan rumus-rumus jebakan langit yang bisa membuat seseorang hidupnya rumit meskipun bukan dosa adalah tidak setia kepada takdirnya sendiri. Saya ingin memperpanjang penjelasan tetapi waktunya sudah habis. Pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, diamalkan, tapi pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. 20 menit sudah berlalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.